Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, atau faqad qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya adalah pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya nikmat yang lainnya begitu banyak Allah berikan. Di antaranya alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran, dan utamanya adalah diberikan keteguhan dan kekuatan untuk tetap terus berbakti, beribadah kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak lain tidak bukan memang misi kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini adalah untuk mengabdi, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Manakala kita walhamdulillah dimudahkan untuk melaksanakan ayat ini, berarti itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri. Karena banyak sekali di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, tahu bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah, akan tetapi mereka enggan, tidak mau kufur, ya, tidak mau untuk syukur nikmat alias kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, memang kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang kufur nikmat, yang ingkar kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan syukur yang terbesar adalah dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam Sahih Bukhari ada sebuah riwayat yang menarik. Riwayat ini dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Umar radhiyallahu taala anhu qala anna rajulan minal yahud qala lahu. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertutur, syukran, anna rajulan minal yahud, suatu ketika ada seorang lelaki dari orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain namanya Ka'ab al-Ahbar. Orang Yahudi ini datang kepada Umar, lalu dia berkata,
ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law nahnu ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mu'minin. Ini menunjukkan bahwasanya memang dikatakan oleh para ulama, gelar pertama Amirul Mu'minin itu disandangkan, disematkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya Khalifatun Nabi atau Khalifatur Rasul, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mulai sejak Umar bin Khattab disematkan gelar Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'min, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat di dalam kitab kalian, yaitu apa? Al-Qur'an. Law nahnu ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Ada sebuah ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya. Seandainya turun pada kami orang-orang Yahudi, sungguh kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar bin Khattab penasaran. Qala ayu ayatin. Umar berkata kepada dia, ayat yang mana? Qala, dijawab oleh si Yahudi ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Umar bin Khattab meneruskan, qala Umar, laqad arafna al-yawma alladhi nazalat wal makan alladhi nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah, rawahul Bukhari. Umar berkata, sungguh kami mengetahui di mana ayat itu turun dan kapan ayat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah pada hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ternyata ada sebuah ayat, yaitu ayat surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang menjadikan orang-orang Yahudi ini apa? Iri kepada kita umat Islam. Sehingga selayaknya hadis yang pendek ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang pertama adalah la yakfi 'alal ilm bal yuhtaju bil amal. Yang pertama, yang paling utama adalah tidak cukup hanya ilmu, ya kan? Ilmu harus diaplikasikan dengan apa? Amal. Ya, oleh karena itu dalam surat Al-Asr misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, demi masa sesungguhnya manusia senantiasa berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan membuktikan imannya itu dengan apa, Pak? Amalan, ya kan? Dengan apa? Wa amilus shalihat, amal yang saleh, amal yang baik. Sama ini orang Yahudi ini ya. Tahu enggak ini orang Yahudi ayatnya? Tahu, bahkan apa, Pak? Hafal, ya kan ya? Tapi apakah pengetahuannya dia ini, hafalannya dia bermanfaat untuknya? Tidak, ya kan? Begitu tidak. Maka pengetahuan saja itu belum cukup. Pengetahuan yang kita ketahui dalam agama ini, mari kita apa? Amalkan. Maka kata ulama, hadafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ya kan? Ilmu itu diikat dengan amalan. Kalau tidak diamalkan,
seseorang tidak dianggap berilmu. Ilmu ini akan pergi, berarti sekalipun dia ya sudah, mohon maaf ya, sudah ceramah di depan seperti ini, sudah jadi ustadz dan seterusnya, tapi kalau amalannya jauh dari apa yang dia katakan, maka naudzubillah, tsumma naudzubillah, kita berlindung dari yang seperti ini, tidak dianggap sebagai apa? Orang yang berilmu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam surat Al-Maidah tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa faedah yang kita ambil? Berarti Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sudah sempurna dan paripurna terakhir, ya kan? Seperti itu. Maka yang namanya sempurna, sesuatu yang sempurna itu tidak membutuhkan kepada apa? Tambahan, dan tidak membutuhkan kepada apa? Pengurangan. Ya. Sesuatu yang sempurna tidak butuh kepada penambahan, tidak butuh kepada pengurangan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah sempurna kok ditambahi maka tidak sempurna, atau dikurangi juga tidak sempurna. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam wujud rupa yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna. Sehingga sempurnanya manusia seperti ini fisik kita. Kalau ditambahi tidak sempurna, dikurangi juga apa, Pak? Tidak sempurna. Ditambahi medeni, dikurangi gila. Ibaratnya seperti itu. Contoh misalnya ya kan, Allah kasih kita mata berapa? Allah kasih mata kita berapa? 2, ya kan? Dia kasih mata kita 2 di depan. Ya. Kita tambah tengah 1, aneh. Ya udah, tambah 1 lagi jadi 4. 1 2 3 4. Yang apa? Kedepe ki ra bareng gitu, dudut wes. Ya. Buktinya apa ditanya? Pengen ya keluarga yang matanya cuma 2 atau matanya malah 3, kan mesti pengen apa? Ya 2 saja. Ya, alis kita di sini tempatnya ini sudah sempurna. Kalau kita modifikasi alis yang dipindah di bawah, ya tidak akan apa? Sempurna. Ya. Telinga jumlahnya 2 dan di pinggir ini sempurna. Allah pilihkan tempatnya di situ, jumlahnya 2 sempurna. Seandainya kita hilangkan 1, kita kurangi 1, tidak akan sempurna. Bahkan ini jari kita 5 ini sempurna. Buktinya apa? Mau nggak panjenengan ditambah lagi jari 1 di sini? Nggak mau, ya kan? Atau dikurangi jarinya jadi 4, mau nggak? Nggak mau, karena sudah apa? Sempurna. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Ya, bahkan kaki kita ini 2 jumlahnya, seandainya ditambahi 2 lagi tidak mau, atau dikurangi 1 juga tidak mau, karena sudah apa, Pak? Sempurna. Sempurna bila ditambahi maka tidak sempurna, maka jadi jelek. Bila dikurangi demikian pula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Sehingga tidak diperkenankan kita itu menambah ataupun mengurangi apa, Pak? Sesuatu sedikit pun di dalam syariat kita. Syariat apa? Islam. Seperti itu, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Contoh misalnya dalam perkara dunia, misalnya ya, perkara dunia anak-anak kita biasanya, putra-putra kita, orang tua ya memberikan fasilitas kepada anaknya berupa apa? Kendaraan. Kendaraan itu sudah melalui riset yang panjang. Pabrik itu membuat sebuah kendaraan sudah riset yang panjang, sehingga sempurnanya kendaraan yaitu ya yang modelnya siapa? Pabrik yang keluaran itu standar, Pak. Pabrik itulah yang menurut pabrik paling apa? Sempurna. Sehingga kalau kendaraan itu dimodifikasi, ya kan ya? Dimodifikasi, sekalipun menurut yang memodifikasi itu bagus, tapi menurut mayoritas orang bagus apa tidak? Tidak, ya.
Misalnya nih motor, ya, mohon maaf ini ya, terutama adik-adik ini, ya bannya itu sebenarnya gede, malah diganti ban apa itu? Rossi apa itu ya? Ban yang kecil itu loh Pak ya, kecil. Ini sebenarnya agak tinggi, terus diapain? Ceperin gitu ya. Itu orang tuanya langsung lepit, apik kok mbok udah ladul atau apa bahasanya kan gitu. Orang tuanya bilang yang belikan dia itu lepit, apik kok protoli. Nanti ke rumah mbahnya juga sama, Pak D-nya juga sama. Jawaban anaknya sepele, api rangati fashion kan gitu dok, ya kan ya? Karena menurut dia apa? Baik, padahal itu jelek, tidak sempurna, kan seperti itu. Ya, buktinya apa? Yang ceper itu kalau ada polisi tidur bagaimana? Lah ya, dia tuntun, dia apa? Nah, kan seperti itu. Ya. Terus yang misalnya mohon maaf peleknya kecil digonceng orang 3, kalau yang standar pabrik orang 3 mungkin apa? Bisa lah yang kecil itu. Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka sungguh lancang sekali apabila kita menambah atau mengurangi di dalam agama Islam ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Berarti menunjukkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, lalu Allah berfirman dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Berarti apa itu? Nikmat yang paling sempurna, yang paling terbesar, ya, akmalun ni'am ni'matul Islam, ya kan? Nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada hambanya, yang paling baik yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat apa Pak? Islam. Maka selayaknya kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami apa Pak? Dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan itulah nikmat yang paling apa Pak? Sempurna yang Allah taala berikan kepada kita. Sehingga sungguh ironis manakala seseorang diberi nikmat yang paling sempurna, ya, tapi dia tidak mau menerimanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dia keluar dari Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Dia tukar hidup yang sebentar, ujian yang sesaat di dunia ini, ya, dengan kehidupan yang kekal abadi. Naudzubillah, karena dia tidak mau berserah diri, tidak mau muslim, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tukar kehidupan di dunia yang sebentar ini dengan kehidupan yang kekal abadi. Naudzubillah, rela hidup di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Bila Allah meridhoi Islam ini sebagai apa? Agama kita. Jadi Allah itu ridho kepada Islam sebagai agama kita. Bila Allah seperti itu, masa kita yang sudah diberi Islam, ya kan, dan ini nikmat yang paling sempurna, tidak ridho dengan agama apa? Islam. Dalam artian begini, ada sebagian, ya, kelompok-kelompok Islam yang mengatakan, ya kan, oh ini ayat ini sudah apa? Tidak relevan lagi pada zaman kita, tidak apa? Sesuai lagi pada zaman kita. Ayat ini dulu, sekarang apa? Sudah tidak zamannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Kadang-kadang perkataan yang seperti ini malah keluar dari orang yang menisbatkan kepada apa? Islam. Padahal Allah sendiri mengatakan wa raditu lakumul islama dina. Allah ridho Islam sebagai agama, malah pemeluknya ada yang tidak ridho Islam jadi apa Pak? Agamanya, karena menganggap ada beberapa atau sekian dari syariat Islam yang menurut akal dia apa? Kurang sesuai. Padahal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan
Al-Islamu salihun likulli zamanin wa kulli makan wa likulli makan. Jadi Islam itu pas, sesuai di setiap waktu dan di setiap tempat. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Kenapa tidak bersesuaian? Karena yang menjadikan tidak sesuai itu adalah hawa nafsunya. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka banyak sekali takwil, tafsir dan seterusnya yang menjadikan apa? Islam itu ya tidak seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak seperti apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya kan, seperti itu. Ya, kita dengar di media massa, di media cetak, banyak orang-orang yang menyimpang dari Islam ini, ya kan, azannya sudah beda, ya kan, pakai bahasa apa, Pak? Indonesia dan seterusnya, sholatnya dan seterusnya, ya penataan shopnya dan seterusnya sudah apa, Pak? Berbeda dan seterusnya, ya kan, pemahaman agamanya bukan lagi kepada, gak terima kepada Imam Ahmad, ya, gak terima kepada Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, bukan apa, Pak? Bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan apa, Pak? Hambali madhabnya, tapi sudah madhab yang ya nyeleneh seperti itu dan menisbatkan kepada Bapak Islam seperti itu. Naudzubillah. Padahal Allah sendiri mengatakan wa raditu lakumul islama dina. Kenapa kita tidak ridho dengan syariat apa Islam? Sehingga tidak boleh, ya, berbahaya sekali manakala seorang muslim tidak ridho kepada satu saja dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit, ya, di hatinya itu adalah kurang bisa melaksanakan, belum ataupun kurang kuat untuk meninggalkan atau melaksanakan, tetapi di hatinya harus tunduk patuh, ini sudah perintah Allah, hanya saja hawa nafsu saya masih mengalahkan saya tidak boleh. Ini tidak cocok, ini bertentangan, tidak boleh, ya, hawa nafsu saya belum bisa untuk apa? Mengerjakan yang satu ini, seperti itu. Jadi dia menyadari bahwasanya dia itu berbuat apa? Dosa. Naudzubillah, bila orang itu sudah tidak ridho kepada syariat Islam. Karena ada di antara syariat Islam itu yang mungkin, ya, dibenci oleh apa? Orang Islam. Ya, belum bisa melaksanakannya atau melaksanakannya ada sedikit apa? Perasaan tidak senang, itu ada. Seperti itu. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Contohnya dalam ayat. Ditulis, telah diwajibkan untuk kalian jihad fisabilillah, ya kan, wa huwa kurhul lakum, tapi hal itu kalian benci, kan gitu, seperti itu, ya kan. Nah, maka syariat-syariat yang lain mungkin ada juga seperti itu. Misalnya mohon maaf, misalnya, ya kan, ya, syariat, ya mohon maaf, ya, poligami itu adalah syariat apa? Islam. Tapi misalnya saya belum bisa apa? Melaksanakan, bukan berarti ini sudah tidak apa? Ini tidak apa? Tidak relevan dengan Islam, tidak seperti itu, ya. Ya, hanya saja misalnya saya belum bisa melaksanakan, atau ada di antara ummahat yang belum apa namanya itu, yang membencinya dan seterusnya. Tapi tidak boleh tidak ridho itu sebagai apa, Pak? Syariat apa? Islam dan seterusnya. Syariat-syariat yang lain. Ya, zakat pertanian misalnya untuk para petani, bagaimana ini banyak sekali wereng, kok hasil saya ya berturun tapi sudah masuk nisab, ya tetap kan mengeluarkan apa? Zakat. Ya seperti itu syariat apa? Islam, ya kan, harus kita apa? Terima, kita ridhoi. Tidak boleh kita tidak menerima syariat apa? Islam, walaupun ada misalnya perbedaan, ya, di hati kita masing-masing di dalam melaksanakan. Selanjutnya, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah si Yahudi tadi, yaitu siapa? Ka'ab al-Akhbar ini, ilmunya tadi tidak bermanfaat untuk dia. Kenapa? Karena statusnya itu masih apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Namun hal itu tidak menjadikan dia untuk mempelajari apa? Islam, untuk belajar apa? Islam. Faedah selanjutnya berarti yang harus kita ambil adalah bila
non muslim saja, ya kan, mempelajari apa? Syariat Islam, maka kita yang sudah Islam ini, sudah muslim ini, mengapa tidak apa? Belajar seperti itu, tidak mempelajari syariat Islam. Bahkan muncul statement yang nyeleneh-nyeleneh tadi itu, serasa ngaji engkau ndak apa-apa lah. Rasa ngaji penak ngene iki lho, gues-gues wae. Minggu langsung gues bar apa? Bar subuhan misalnya, atau pokoknya rasa ngaji wae. Engko ndak nek ngaji apa-apa apa-apa tidak boleh, kan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, orang-orang yang seperti ini ya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa berpaling dari peringatanku, ya kan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit, di mana tidak hanya di dunia, bahkan sampai di mana Pak? Di akhirat. Jangan dikira orang-orang yang tidak berlandaskan Islam, ya, dalam artian dia tidak menimbang semua urusannya dengan Islam, kehidupannya di dunia ini mengenakkan, sekalipun ukuran materi dia banyak misalnya. Kita lihat, mohon maaf ya, orang-orang yang bergelimang harta ternyata tidak mendapatkan kehidupan yang apa Pak? Yang mengenakkan, ya. Ada sebuah kisah, seorang wanita minta dia itu sudah dibelanja oleh suaminya 20 juta berapa Pak? Bulan, tapi dia mintanya berapa? 50 juta. Padahal sebulan berapa Pak? Sudah 20 juta, kan seperti itu. Tapi dia masih minta apa? 50 juta. Suaminya tidak bisa apa? Memenuhi. Akhirnya minta apa Pak? Naudzubillah summa naudzubillah, kan seperti itu. Padahal akhirat lebih kekal abadi, wal akhiratu khairu wa abqa. Bila dibandingkan dengan apa? Teladan kita para salafus saleh, ya. Istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, sungguh jauh sekali. Kenapa? Karena mereka mengharapkan kehidupan yang kekal abadi, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengharapkan kemegahan, kemewahan di mana di dunia ini. Ini bukan berarti si wanita tadi salah, tidak, ya kan, itu kan permintaan. Permintaan itu ya apa namanya itu, tergantung dia. Akan tetapi alangkah baiknya apabila kemampuan suaminya seperti ini, ya dia apa? Dia terima dan seterusnya. Di dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, beliau mengatakan, in kunna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lanamkuthu syahran manukidu fihi binar ma huwa illa tamru wal ma. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, kami keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanam kuthu syahron, pernah hidup 1 bulan, manukidu fihi binar. Kompor itu, kalau dulu, sekarang kompor ya, dulu apa Pak? Tungku itu tidak nyala. Bukan berarti tidak ada kayu bakar, ya. Banyak di sana kayu bakar, karena setiap ada pohon mati langsung apa Pak? Kering, kan gampang sekali kering di sana. Tapi tidak ada yang apa Pak? Dimasak, ibaratnya seperti itu. 1 bulan tungku itu tidak menyala. Lalu ditanya, lah terus makan apa, kan gitu? Ma huwa illa tamr wal ma aswadan. Yang kami makan hanya kurma dengan air putih. Kurma dengan apa Pak? Air putih. Dan jangan dikira, ya kan, makan kurma sama air putih itu apa Pak? Sesuatu yang apa Pak? Yang ibaratnya itu yang mengenakkan, ya. Buktinya apa Pak? Jenengan berani nggak Pak belanja istri jenengan 1 bulan cuma dibelanjain kurma, dikasih kurma sama air putih, ya, suatu yang berat, ya kan?
Berat untuk kita sebagai yang memberikan apa Pak? Nafkah. Kita pilih apa Pak? Sik golek apa? Sebelahan sik. Nggo blonjo apa? Keluarga kan gitu. Berat untuk kita yang memberikan dan apalagi yang apa Pak? Yang melaksanakan, menerima. Sarapannya apa Nduk? Kurma dadar. Bisa apa Pak? Dadar itu berarti masih nyala ya kompornya apa ya? Sarapannya apa? Kurma ditoto anu Pak niki kurma ditoto teng piring kula toto 5 bentuknya bintang. Nanti makan siangnya apa? Ditoto bentuknya apa Pak? Digathuk nih kan ngaten nggih. Disatukan. Nanti soreannya apa Pak? Kurma dijejer kan gitu. Nah, setiap hari begitu selama apa Pak? 1 bulan, Masya Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya seperti itu pernah 1 bulan. Dan diriwayatkan yang lainnya Urwah. Urwah itu siapa? Keponakan dari atau Urwah bin Zubair ya, keponakan dari Aisyah. Karena adalah Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Beliau ini berkata juga mengkisahkan tentang keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah 1,5 bulan tidak makan apa? Tidak ada yang dinyalakan atau tungkunya tidak menyala, makannya kurma, hanya kurma sama air putih. Para ulama mengambil kesimpulan berarti keadaan seperti ini berulang-ulang pada apa? Rumah tangga siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Aisyah mengatakan sebulan, Urwah mengatakan 1,5 bulan, ya kan? Dan seterusnya. Berarti tidak hanya sekali. Berulang. Ini bukan berarti menunjukkan baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang berpenghasilan minim, tidak. Penghasilan Nabi itu sangat besar. Dari ghanimah, dari fai dan seterusnya. Terbukti apa? Suatu hari ada seseorang ya datang ke Madinah, ya. Kemudian dia melihat ada satu lembah atau satu lapangan. Kalau kita ya satu alun-alun, lebih luas lagi lembah, ya kan? Satu alun-alun itu penuh dengan apa? Kambing, domba, ya kan? Kemudian dia tanya kepada yang di situ, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liman hada? Ini punya siapa kok banyak sekali apa? Kambingnya, Masya Allah ini kan. Kita bayangkan sealun-alun isinya apa Pak? Kambing semua kan gitu. Apa jawaban Rasulullah? Simple. Turid, kamu mau ini, ya kan? Kamu mau ini kambing yang banyak ini? Ya namanya orang kan. Kamu mau? Apa jawabannya? Ya mau kan gitu kan? Udah ambil bak pulang semua. Ternyata milik siapa itu? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bawa pulang semuanya. Masya Allah. Di lain hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. Dia buka bantal. Masih ada apa Pak? Beberapa apa? Dirham. Lalu dia panggil istrinya yang namanya Aisyah. Dia tidak mau masuk rumah. Kenapa? Itu masih ada di bawah apa? Bantal. Belum kamu apa? Sedekahkan. Masya Allah. Di lain hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih apa? Kambing. Setelah selesai dikuliti dopeni ya. Kemudian dia perintahkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagi ini kepada tetangga-tetangga kita. Setelah itu ya, setelah beberapa saat Aisyah membagi, kemudian ditanya, ya bagaimana daging kambingnya, bagaimana sudah kamu bagi? Ya sudah wahai Rasulullah, ya sudah saya bagi semuanya illa katifaha, ya kan? Baqiya katifaha kan gitu. Sudah saya bagi semua kecuali sampil satu, karena tahu kan Aisyah ini baginda Nabi apa? Suka apa? Sampil. Tinggal satu sampil, semua sudah saya bagi gitu. Ya. Ma baqiya minha illa katifaha. Tidak tersisa dari semua daging ini kecuali hanya sampilnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah? La, ya benar Siddiq. Bukan seperti salah yang kamu apa? Ucapkan salah. Baqiya kulluha illa katifaha. Yang benar ini adalah semuanya masih ada, masih utuh untuk kita kecuali sampil ini. Maksudnya apa? Semuanya itu pahala untuk kita kecuali hanya apa nih? Sampil ini. Ya, tidak berpahala. Ibaratnya seperti itu. Masya Allah. Inilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita itu menjadi orang yang qanaah,
Karena apa? Kita itu hidup di negeri ujian, ya. Dan jangan kita itu untuk segan-segan menjadikan harta kita itu batu loncatan untuk menggapai derajat yang tinggi di mana? Di akhirat. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari apa? Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar mengatakan setelah diberikan pernyataan oleh orang Yahudi tadi itu, kami tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, yaitu ketika Nabi berdiri di Arafah pada hari Jumat. Berarti ini menunjukkan kemuliaan hari apa Pak? Arafah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang tengah menjalankan apa Pak? Atau yang akan menjalankan ibadah haji, semoga apa? Diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan semoga ketika sudah selesai melaksanakan menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Kemuliaan hari Arafah, sehingga mulianya hari Arafah tidak hanya sebatas untuk orang-orang yang haji, bahkan orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji atau sudah melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak melaksanakannya, maksudnya itu karena memang kan dijatah dan seterusnya, itu masih kecipratan ibaratnya kemuliaan hari Arafah dengan cara apa? Puasa pada hari apa Pak? Arafah. Ya, dan puasa pada hari Arafah, masya Allah fadilahnya begitu besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal mustaqbalah. Puasa pada hari Arafah menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kita bayangkan ya, tidak hanya setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang, padahal belum apa Pak? Belum kita apa Pak? Kerjakan. Masya Allah. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak seperti itu, ya kan? Ketika seseorang berbuat kesalahan, kesalahannya telah dia kerjakan. Belum pernah orang memberikan maaf apa Pak? Kesalahan yang belum apa? Belum dikerjakan. Ya. Kamu sudah saya beri maaf apapun yang kamu kerjakan. Sertifikatnya dicipuk, ya kan? Pit motor dicipuk didol baru apa nah? Nesu kan gitu. Padahal dia ngomong saya apa? Maafkan kesalahan yang belum kamu apa? Kerjakan. Itu paling hanya di lisan. Kalau dia melaksanakan apa Pak? Maka dia juga akan nesu, ibarat seperti itu. Allah tidak. Ketika hambanya melaksanakan puasa Arafah, dosa-dosa yang lalu setahun, dosa-dosa yang akan datang setahun, masya Allah. Maka sungguh merugi. Walaupun ini hukumnya sunnah, jangan sampai kita luput yang namanya apa Pak? Puasa apa? Arafah, ya kan? Tidak ada udzur, jangan kok kita tidak puasa apa Arafah, ya, mengingat fadilahnya begitu besar, ya. Selanjutnya ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir Pak ya, tadi sebelum terakhir, kemudian ini yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Yaitu ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, keutamaan ibadah Bapak haji. Dan ini merupakan cita-cita kita semua. Dan yang sudah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena contoh di daerah kita, ya, ketika kita sekarang daftar haji, ya, tidak hanya 10 tahun antrinya, tidak hanya 20 tahun sekarang daftar haji, antrinya berapa? 30 tahunan, ya. 32 tahun, Pak. Ya, di daerah kita ini, ya kan? Seperti itu. Maka ketika seseorang itu telah melaksanakan ibadah haji, masya Allah, nikmatun azim, nikmat yang sangat besar. Kenapa? Rukun Islam telah dia Bapak laksanakan. Demikian pula yang belum melaksanakan harus punya apa Pak? Cita-cita, harus haji. Wah, bagaimana? Umurnya nggak nyanda, harus punya Bapak cita-cita. Wong rukun apa Pak? Islam, ya, harus punya. Misalnya, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada seseorang yang dia itu penghasilannya pas-pasan. Secara matematika tidak mungkin melaksanakan apa? Ibadah haji. Tapi kalau Allah berkehendak dia bisa melaksanakan haji, bisa apa tidak? Bisa. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum. Maka kita tetap iktimat kepada Allah. Ya, kita berusaha untuk melaksanakan haji. Dengan kita menabung dan kita daftar haji dan seterusnya, berapapun umur, ya, umur kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak ada seseorang, ya, dia sangat ingin haji, ya kan? Dia sangat apa? Ingin haji. Dipanggil umur berapa? 100 tahun baru bisa apa Pak?
Berarti kan dia sehat terus, dikasih apa Pak? Sehat sama Allah. 100 tahun dia apa? Berangkat. Dan misalnya yang berangkat ini umur 100 tahun dipanggil sana, itu merupakan apa Pak? Karunia yang terbesar. Wafat di mana Pak? Tanah suci, Masya Allah. Ya, dikubur di tempat yang mulia, disolatkan oleh orang-orang yang mulia, Masya Allah. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tidak boleh seseorang kok tidak bercita-cita untuk tidak melaksanakan apa Pak? Haji, berusaha, karena mulia sekali ya. Haji itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang lain melainkan apa Pak? Surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bukti kita rindu dengan haji ya kita laksanakan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan haji. Punya harta kita celengi, kita ziarah ke sana alias umroh dan seterusnya. Ya, ada kelebihan harta terus, itu menunjukkan kita itu rindu kepada apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Sempurnanya syariat Islam, sempurnanya agama Islam, dan Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta apa? Kemuliaan hari Arafah. Jangan sampai kita ya terluput dari puasa hari Arafah kecuali ada udzur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.